Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Halo momis, apa kabar di akhir tahun 2022 ini nih? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan dengan keberkahan, dengan rasa cukup dan dengan rasa syukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih dengan rutinitas setiap akhir bulan, kalau misalkan udah gajian, waktunya kita tuh bikin budget ya. Kalau bikin anggaran untuk bulan Januari mendatang nih, bulan Januari 2023. Bagaimana nih keuangannya, bagaimana finansialnya momis sejak tahun 2022 ini? Adakah perubahan dengan tahun-tahun sebelumnya atau masih sama keadaannya tuh? Alhamdulillah masih bisa survive gitu ya, atau ini harus merintih ini karena memang harus berjuang lagi untuk keuangan kita masa depan. Gimana nih momis? Mudah-mudahan bagaimanapun keadaan keuangannya kita masih dalam memiliki rasa syukur yang dalam ya, karena seberapapun nominalnya, gimana pun perjuangan kita itu, ingat di sisi kita itu ada Allah ya. Gimana pun keadaannya, kita selalu sandarkan diri kita tuh ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini walaupun mau tahun baru ini tuh nggak ada rencana apa-apa, nggak ada kegiatan apa-apa di rumah, nggak ada liburan kemana-mana, karena kita memang nggak pernah ngebiasain ngerayain tahun baru atau gimana. Tapi minimal itu introspeksi diri sendiri ya gitu ya, introspeksi pribadi aja, nggak harus kemana-mana, nggak harus apa sih namanya. Yang penting selama 2022 ini tuh aku sempatkan diri sih untuk diri sendiri nih, bercermin ke tahun ini, gimana tahun ini tuh, apakah sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, dan harus merancang strategi nih untuk keluarga kita atau untuk diri sendiri bahkan ya, supaya kita tuh apa sih tujuan hidup tuh ada gitu jelas gitu, biar semangat untuk menjalankan kegiatan atau aktivitas lainnya gitu moms. Tapi ini sebelum susun anggaran untuk bulan Januari 2023, aku tuh mau nyelesain tugas negara dulu, tugas domestik. Beres-beres tadi udah, ini waktunya aku makan, waktunya mau masak untuk makan siang gitu. Jadi ini ada 3 menu gitu ya. Pertama ini kesukaannya keluarga, tempe orek. Ini tuh juara lah, maksudnya enggak karena enaknya enggak sih ya, karena anak-anak itu suka makanan yang manis-manis gitu sama pak suami. Jadi ini tuh andalan banget kalau di keluarga aku, tempe orek. Selanjutnya ini aku mau masak dulu sayuran. Ini ada tumis wortel sama tauge. Ini basic biasa aja sih, yang penting makanan anak-anak tuh berkuah biar makannya tuh cepat dikunyah gitu ya. Jadi anak-anak tuh sukanya makanannya berkuah kayak gitu. Biasanya kalau masak toge buat aku pribadi sih, aku tuh kurang suka berkuah-kuah ya, tapi karena ini kan makanan untuk bersama-sama, jadi ya ini makanannya berkuah buat anak-anak juga. Lanjut, ini ada menu ketiga, aku mau masak balado. Tadi udah goreng telurnya ya. Ini nih bener-bener menu akhir bulan banget, karena ini cuman bener-bener ngabisin stok kulkas, stok sisa makanan yang ada di kulkas. Jadi nggak ada lauk, ikan, ayam dan lain-lain. Apa aja yang ada kita eksekusi untuk hari ini. Momis nih apa nih menu akhir bulan atau menu akhir tahunnya? Nah kalau kayak gini tuh alhamdulillah juga udah lumayan mewah sih menurut aku, karena udah ada protein hewaninya, protein nabatinya juga, terus ada sayur-sayuran. Alhamdulillah ini juga bisa disebut dengan menu 4 bintang ya, kalau empasi zaman-zaman dulu ya. Oke, ini sambil nunggu cabenya masak itu, aku mau bersih-bersihin dulu tumpukan piring ini. Jadi kalau misalkan habis masak tinggal dicuci aja. Jadi ngisi-ngisi waktu aja sih biar semuanya beres cepat gitu ya moms ya. Oke, ini dia nggak ada campuran apa-apa, cuman ini telur yang udah aku rebus, terus aku kupas, terus aku goreng, ditambahin balado gitu aja, terus sayur sama tempe orek. Nah itu ada telur yang nggak pedas, itu aku sisain buat anak-anak. Alhamdulillah gini aja tuh udah nikmat banget ya moms ya.
Nah, kalau misalkan aku mau ngebersihin kompor itu tuh biasanya aku nggak pakai celing, nggak pakai apapun, aku cukup bersihinnya tuh pakai sabun yang udah aku sabunin gitu ya. Ini tuh pakai spons bekas. Jadi ini lebih efektif sih menurut aku untuk menghilangkan bekas-bekas minyak yang membekas di kompor, di dinding-dinding dan di lantai bagian kompor gitu ya, karena lebih efektif. Nah setelah itu baru aku lap pakai kain basah gini. Jadi nggak perlu pakai celing-celing gitu mom, dan menurut aku ini tuh lebih ekonomis dan lebih efisien gitu. Jadi lumayan kan menghemat budget untuk membersihinnya tuh nggak perlu pembersih cairan yang lain lagi. Dan jangan lupa nih kalau udah dilap pakai kain basah, kain lap basah itu tuh dicuci langsung biar minyaknya tadi bekas yang habis dicuci tadi lantai meja dapurnya langsung hilang dan nanti bisa dipakai lagi. Udah selesai nih alhamdulillah, jadi kita bisa lanjut untuk budgetingnya. Oke mamis, gimana nih udah gajian kan ya? Kalau aku sih memang hari ini tuh memang gajiannya hari ini. Biasanya aku tuh agak rajin ya dulu-dulu di bulan lalu kalau misalkan sebelum gajian itu langsung bikin anggaran. Tapi sekarang nih agak mundur beberapa hari karena ada pekerjaan lain juga. Tapi nggak apa-apa lah ya, masih dalam suasana gajian kan ya sekarang. Oke, ini dia sebelumnya alhamdulillah untuk bulan Desember ini semua masih dalam on track. Dan jujur sekarang itu tuh aku udah mulai jarang mencatat pengeluaran gitu ya moms ya. Karena mungkin karena udah terbiasa di bulan-bulan sebelumnya kita tuh udah tahu ritme gimana kita belanja ya. Jadi kita tuh bisa alhamdulillah tuh udah mulai terkontrol setiap budget untuk semua pos keuangannya gitu ya. Cuman untuk di bulan ini tuh agak boncos itu di bagian dana darurat memang karena qadarullah ya anak-anak waktu itu sakit dan harus diopname juga, jadi lumayan agak menguras untuk dana daruratnya. Nah ini dia sebelumnya aku mau bikin cover dulu. Seperti biasa aku tuh kan suka mewarnai gini ya gambar kayak gini, jadi mau bikin cover dulu untuk 2023 ke depan. Tapi ini aku agak cepetin aja biar momis yang nonton juga nggak begitu bosen ya terlalu lama nanti di waktu bagian mewarnain kayak gini. Nah seperti biasa yang sering aku ulang di setiap video, kita bikin budget kayak gini tuh nggak sama sekali untuk memamerkan apapun yang kita punya ya. Kita tuh di sini tuh berusaha untuk sama-sama saling support, saling belajar. Mungkin ada momis yang berkomentar atau kritik membangun yang dengan kalimat yang baik pastinya ya di kolom komentar soal budgeting ini. Dengan senang hati aku tuh bisa menerima dan pastinya aku baca ya semua komentar momis semua. Jadi boleh banget ya moms ya kalau momis ada masukan atau komentar soal video budgeting aku ini, boleh ditulis dengan kalimat yang baik di kolom komentar, dan itu sangat ngebantu aku banget sih untuk channel aku ke depannya. Nah seperti biasa untuk budgeting itu aku masih pakai cara yang ini ya. Cara ngaturnya yaitu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu saving, fixed expense, dan variable expense. Nah fixed expense saving itu adalah tabungan atas semua yang kita bisa simpan, entah itu tabungan, sedekah, itu kan termasuk tabungan kita di akhirat ya. Kemudian untuk pendidikan dan dana darurat. Sedangkan fixed expenses yaitu adalah kewajiban atau pengeluaran rutin yang kita keluarkan setiap bulan, nominalnya tuh sama. Makanya di sini tuh aku list menjadi satu bagian gitu ya, supaya setiap bulan tuh nggak ada yang ketinggalan kewajiban yang harus aku bayarkan setiap bulannya. Yang biasanya nominalnya tuh insya Allah selalu sama gitu ya, seperti KPR, internet, listrik, lesnya Bang Dehan, terus sekolahnya, SPP sekolah, serta iuran lingkungan di setiap bulannya itu nominalnya selalu sama. Jadi ini tuh ada beberapa item gitu ya. Nah cara aku dengan menyatukan list-list kewajiban rutin yang harus dibayarkan setiap bulan seperti ini tuh membuat aku tuh terbantu untuk tidak lupa membayar satupun, tidak kelewat satupun untuk kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan gitu moms. Setelah itu kalau misalkan sudah keluarin
pengeluaran tetap tiap bulannya kita bisa bagi menjadi pengeluaran tidak tetap ya di bawahnya sisanya. Jadi itu tuh terdiri dari belanja bulanan, terus ini untuk kebutuhan setiap harinya gitulah. Pokoknya untuk operasional rumah tangga di setiap harinya. Jadi pada saat nanti pas gajian itu uang gak langsung diterima cash atau diambil cash seluruhnya gitu ya. Pertama tuh harus selesaikan dulu masalah-masalah secara mobile atau secara transfer gitu, baru nanti sisanya ditarik tunai untuk pengeluaran operasional rumah tangga setiap harinya, yaitu untuk variable expenses. Nah, di sini aku ada beberapa kategori seperti belanja bulanan, belanja mingguan, jajan anak, susu UHT untuk anak-anak, kemudian kebutuhan aku sendiri, gas dan galon, serta ada sekarang tuh ada tabungan baru buat Abang Dehan di sekolah. Nanti insya Allah di bulan Maret nanti mau persani gitu di sekolahnya, jadi harus nabung dari sekarang nih. Kemudian dan terakhir itu adalah dana tak terduga atau uang jaga-jaga untuk setiap bulannya. Uang ini biasanya aku pakai kalau misalkan ada tamu atau ada kebutuhan yang nggak ada dalam pos keuangan kayak gini ya. Jadi ini aku pakai uangnya untuk kebutuhan yang tidak terduga gitu. Dan ini tuh sebenarnya hampir sama sih di tiap bulan tuh. Kadang-kadang cuman di sini tuh aku ada lebihkan beberapa gitu ya moms ya. Dan ini kepentingnya kita tuh bisa evaluasi budget kita setiap bulan. Kita tuh bisa tahu kebutuhan mana yang bisa kita kurangkan atau kebutuhan mana yang harus kita lebihkan, atau kita yang harus menghemat-hemat menggunakan uang itu atau mengatur keuangannya itu gitu moms. Nah, untuk sekarang ini kan karena aku tuh baru gajian banget dan belum ambil uangnya, jadi ini tuh aku masih bikin anggarannya aja. Insya Allah next video aku bakal share lagi gimana aku atur-atur uang atau masukin uangnya ke dalam dompet keuangan ya. Dan itu adalah bagian yang paling terfavorit yang ditunggu-tunggu ibu-ibu ya, walaupun uangnya itu sebenarnya bukan buat ibunya sendiri, padahal itu tuh uang untuk pos-pos keuangan atau pos-pos uang operasional setiap hari seperti ini ya. Nah, ini dia dompet keuangan aku untuk bulan Desember ini. Belum aku ambil sisa budgetnya, nanti aku lanjutin videonya di video gajian ya moms ya. Alhamdulillah nih untuk bulan ini tuh masih banyak sisa budgetnya. Ini jarang-jarang banget karena biasanya tuh udah habis. Nah, ini dia biasanya dompet kecil ini yang aku bawa di tas gitu ya. Jadi aku bawa tuh uang sesuai budget. Ini tuh masih ada sisa-sisa dari dompet besar gitu ya. Jadi ini aku kayaknya nggak bakal keluarin, bakal aku simpen aja di sini kalau untuk pergi-pergi. Jadi dompet yang besar itu nggak pernah aku bawa lagi keluar gitu ya moms ya. Oke, sekian dulu ya dari aku. Mohon maaf kalau banyak-banyak kurang dalam video ini. Dan terima kasih ya momis sudah nonton video aku sampai ke menit ini ya momis. Nah, kalau misalkan ada masukan boleh ya komen aku di kolom komentar. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum.